Soal dan pembahasan IPA kelas 6 SD paket 8 bagian 1. Pernyataan berikut yang benar dalam hubungan antara anggrek dan pohon mangga adalah: A. Anggrek memperoleh makanan dari pohon yang ditumpanginya. B. Anggrek mengganggu kehidupan pohon yang ditumpanginya. C. Anggrek hidup menumpang tetapi tidak merugikan pohon yang ditumpanginya. D. Kedua tanaman sama-sama mendapatkan untung. Jawabannya adalah C. Anggrek hidup menumpang tetapi tidak merugikan pohon yang ditumpanginya. Hubungan antara anggrek dan pohon mangga membentuk simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang salah satu diuntungkan dan lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Anggrek hidup menumpang, tetapi tidak merugikan pohon yang ditumpanginya. Nomor 2, perhatikan bagan rantai makanan berikut. Peran harimau pada rantai makanan di atas adalah: A. Pengurai, B. Konsumen tingkat 1, C. Konsumen tingkat 2, D. Konsumen tingkat 3. Jawabannya adalah C. Konsumen tingkat 2. Berdasarkan gambar, harimau berperan sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 biasanya diisi oleh hewan karnivor atau omnivor. Soal nomor 3, perhatikan bagan rantai makanan berikut. Jika populasi fitoplankton menurun drastis, hal yang akan terjadi adalah: A. Populasi ikan bertambah. B. Populasi zooplankton tetap. C. Populasi zooplankton berkurang. D. Populasi zooplankton bertambah. Jawabannya adalah C. Populasi zooplankton berkurang. Jika populasi fitoplankton menurun drastis, hal yang terjadi adalah populasi zooplankton, cacing, ikan, dan burung pelikan juga akan berkurang. Hal ini dikarenakan fitoplankton berperan sebagai produsen. Soal nomor 4. Di sebuah kebun terdapat kalajengking yang merasa terancam karena kehadiran manusia. Bentuk perlindungan diri yang dilakukan kalajengking saat terancam adalah: A. Menyemburkan zat berbisa, B. Menegakkan ekor beracunnya, C. Mengeluarkan bau menyengat, D. Menegakkan rambut berdurinya. Jawabannya adalah B. Menegakkan ekor beracunnya. Saat keadaan terancam, kalajengking akan menegakkan ekor beracunnya dan segera menyuntikkan ekor yang berisi racun tersebut hingga hewan yang menjadi ancamannya lumpuh. Lihatlah pada gambar. Soal nomor 5. Terenggiling adalah hewan langka yang terdapat di Indonesia. Hewan ini sering diburu oleh manusia sehingga populasinya menurun dan sekarang hewan ini telah dinyatakan hampir punah. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan terenggiling adalah: A. Melakukan pertukaran hewan langka dengan negara tetangga. B. Membuat suaka marga satwa untuk melindungi terenggiling. C. Menjual terenggiling di pasaran sebagai hewan peliharaan. D. Memanfaatkan kulit terenggiling sebagai cendera mata. Jawabannya adalah B. Membuat suaka marga satwa untuk melindungi terenggiling. Upaya untuk melestarikan terenggiling yaitu membuat suaka marga satwa
untuk melindungi terenggiling, membuat tempat penangkaran, dan menghentikan perburuan, dan membuat peraturan pelindungan terenggiling. Soal nomor 6. Ekor pada burung merak yang indah berfungsi untuk A. Penghias bagian kepala, B. Bahan baku obat-obatan, C. Menarik perhatian betina, D. Melindungi dari musuh. Jawabannya adalah C. Menarik perhatian betina. Ekor pada burung merak yang indah bertujuan untuk menarik perhatian burung merak betina. Lihat pada gambar berikut ini. Soal nomor 7. Seekor hewan tergolong jenis herbivora. Hewan tersebut memiliki sepasang sayap dan 3 pasang kaki. Hewan ini mengalami metamorfosis sempurna. Dan salah satu tahapan daur hidupnya sangat menguntungkan perajin kain sutra. Tahapan daur hidup hewan tersebut yang menguntungkan perajin kain sutra adalah A. Telur, B. Larva, C. Pupa, D. Imago. Jawabannya adalah C. Pupa. Pengrajin kain sutra memanfaatkan kain sutra untuk membuat pakaian. Kain sutra berasal dari benang sutra yang berasal dari kempopong atau Pupa Bombyx mori. Soal nomor 8, perhatikan kedua daur hidup hewan berikut. Berdasarkan kedua daur hidup hewan tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Hewan B melewati fase kepompong, B. Hewan A mengalami metamorfosis sempurna, C. Kedua hewan mengalami metamorfosis sempurna, D. Kedua hewan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jawabannya adalah A. Hewan B melewati fase kepompong. Hewan A adalah capung yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan B adalah nyamuk yang mengalami metamorfosis sempurna. Ciri khas metamorfosis sempurna adalah mengalami fase kepompong dalam daur hidupnya. Soal nomor 9, perhatikan gambar berikut. Sendi yang terdapat pada bagian yang ditunjukkan oleh anak panah disebut sendi dan memiliki arah gerak A. Peluru ke segala arah, B. Engsel satu arah, C. Pelana 2 arah, D. Putar berputar. Jawaban yang benar adalah D. Putar berputar. Sendi yang terletak antara tulang leher dan tengkorak adalah sendi putar dan memiliki arah gerak berputar. Soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk oleh tanda panah berfungsi untuk A. Menyerap sari-sari makanan, B. Menghasilkan cairan empedu, C. Menetralisir racun pada makanan, D. Menghasilkan enzim tripsin, lipase, dan amilase. Jawabannya adalah D. Menghasilkan enzim tripsin, lipase, dan amilase. Organ yang ditunjuk adalah pankreas. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim tripsin, lipase, dan amilase.